Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Iyamwara, Prodi S1 Farmasi Universitas Bina Mandiri Gorontalo, akan memaparkan materi tentang hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan suatu keadaan meningkatnya kadar lipid darah yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol total atau low density lipoprotein (LDL) dan trigliserida dalam darah yang melebihi batas normal. Kemudian hiperlipidemia dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis, yaitu proses penebalan lapisan dinding pembuluh darah yang akibatnya akan menghambat aliran darah dan mengurangi elastisitas pembuluh darah, serta merangsang pembekuan darah. Kemudian, aterosklerosis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Secara umum, hiperlipidemia terjadi berdasarkan beberapa mekanisme. Yang pertama, penurunan ekskresi trigliserida kaya lipoprotein dan inhibisi lipoprotein lipase dan trigliserida lipase. Kedua, faktor lainnya seperti resistensi insulin, defisiensi karnitin, dan hipertiroidisme yang dapat menyebabkan kelainan metabolisme lemak. Ketiga, pada sindrom nefrotik atau penurunan kadar protein albumin dalam sirkulasi menyebabkan kenaikan sintesis lipoprotein untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Gejalanya, tidak ada nyeri dada, jantung berdebar, berkeringat, gelisah, sesak nafas, kehilangan kesadaran atau kesulitan berbicara atau bergerak, nyeri perut, dan kematian mendadak. Tanda-tandanya itu seperti tidak ada nyeri perut, pankreatitis, samptom atau erupsi, polineuropati perifer, tekanan darah tinggi, IMT kurang lebih 30 kg per M2, atau ukuran pinggang kurang lebih 40 inci seperti 102 cm pada pria, kemudian 35 inci seperti 89 cm pada wanita. Kemudian ada beberapa jenis obat untuk mengatasi kondisi hiperlipidemia, yaitu obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Obat ini terbukti ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Asam nikotinat. Obat ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar trigliserida tinggi. Kemudian fibrat, yaitu jenis obat lain untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Untuk mengatasi hiperlipidemia, selain menjalani pola hidup sehat, Anda perlu melakukan pemeriksaan darah berkala agar kadar lemak dalam tubuh terpantau. Kita juga dapat berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Kemudian, terapi jangka pendek untuk hiperlipidemia didasarkan pada respon terhadap diet dan pengobatan obat yang diukur laboratorium klinis. Dengan kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida untuk pasien yang dirawat untuk intervensi primer, serta respon terhadap respon sekunder. Intervensi, interval untuk tidak lanjut tergantung pada tingkat keparahan. Dan pasien dengan CAD yang diketahui atau beberapa faktor resiko harus dipantau lebih dekat. Pengukuran laboratorium yang kurang umum digunakan termasuk tingkat CRP, homocysteine ApoB dan LP, karena banyak pasien yang dirawat karena hiperlipidemia primer tidak memiliki gejala dan mungkin tidak memiliki manifestasi klinis dan kelainan lipid genetik seperti xanthoma atau erupsi. Pemantauan dan hasil hanya berdasarkan laboratorium pada pasien yang dirawat untuk intervensi. Gejala penyakit kardiovaskular aterosklerotik seperti angina atau claudicatio intermittent
dapat membaik selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun jika pasien memiliki ksantoma atau manifestasi eksternal lain dari hiperpedemia. Lesi ini harus berkurang dengan terapi. Pengukuran lipid harus diperoleh dalam keadaan puasa untuk meminimalkan gangguan dari kilomikron, dan setelah pasien stabil, pemantauan diperlukan dengan interval 6 bulan hingga 1 tahun. Sasaran untuk kolesterol LDL dan HDL. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.